Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalawatu khamsu jumu'atu ila jumu'ati ramadhana ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita tingkatkan dengan doa permohonan di detik-detik akhir Sa'ban ini, berharap bahwa Allah sampaikan umur kita hingga ke Ramadan, Allah sehat dan kuatkan jasmani rohani kita sehingga kita bisa maksimal melaksanakan puasa Ramadan. Yang kemungkinannya karena belum ada sidang isbatnya, puasanya berbeda. Kalau PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan pengumuman bahwa besok sudah mulai puasa. Nah, kita masih menunggu sidang isbat. Kalaupun berbeda, kita juga sudah terbiasa itu. Presiden kita juga berbeda pilihan kemarin. Itu. Selanjutnya kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung-ujung Sa'ban ini Allah terus memberi kesejukan dengan turunnya hujan sehingga yang petani sawit sangat bahagia karena sawit memang butuh banyak air. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian akhir menjelang Ramadan ini kita mencoba membahas multifungsi dan multidimensinya puasa Ramadan. Judulnya baik keren tuh, isinya tidak. Judulnya luar biasa, multifungsi, multidimensi. Aku sendiri tidak ngerti. Puasa ini memang luar biasa. Nama bulan Ramadan ini diistilahkan dengan banyak nama. Sayyidul bulan Maghfirah karena memang penuh pengampunan. Penghulu bulan karena di dalamnya turun Al-Quran menjadi keistimewaan tersendiri. Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan karena dari zuhur sudah ada kultum zuhur. Ada kultum isya, ada kuliah subuh. Syahrul Mubarak, bulan penuh keberkahan. Cobalah di bulan-bulan lain, berjualanlah sepanjang jalan di pinggir jalan itu. Rasanya tidak selaris di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu mulai dari es kosong sampai es berisi. Mulai dari kolang-kaling sampai ke cendol belulu. Dari Betungan sampai ke Sungai Hitam. Habis. Tidak habis dimakannya dewe.
Luar biasa. Barokah tuh. Pergi kita ke pasar-pasar, ada yang masak di pasar tuh, gluduk. Kita tanya, apa ini yuk? Pindang tulang katanya. Oh, ini kan hitam, keruh. Kuahnya tidak nampak. Berapa seporsi? 25. Baunya harum nian. Mana puasa lagi. Beli 2 porsi yuk kata kita. Kita beli 2 porsi. Kita buka sampai ke rumah. Seporsi kelentang kena piring. Yang 2 porsi kelentang. Pas diangkat tulang galung. Tidak salah yang jual tu nyolah ngecek pindang tulang. Apa yang tak disengut itu tuh. Tidak ada di bulan-bulan yang lain itu. Insya Allah, wah luar biasa gitu. Belum lagi hadis-hadis yang memotivasi tentang hal itu. Nah inilah yang menjadi kajian kita, apa? Multifungsi, fungsi yang luar biasa dan multidimensi yang menyentuh ke semua sudut dimensi ruang puasa ini. Yang pertama dinamakan pulsi konfirmasi. Puasa ini mengkonfirmasi diri kita ini Islam nian atau tidak. Kalau dia berislam, mesti ada rukunnya Islam tuh. Rukun Islam tuh cuma 5. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Zakat bagi yang ada yang tidak dizakati. Kalau besok lebaran anak 3 beras tinggal secupak lagi, tidak usah pening. Duduk di rumah orang zakati kita. Puasa kalau sehat, mukim, masih kuat. Kalaulah tua, piring bekas makan masih basah, ngecek belum makan, lapikun artinya. Badanlah bentuk L, tinggal guling lagi di kasur. Dah usah puasa, bayar pidyah bayar. Kalau diuangkan 15.000 sehari. Entah kalau harga beras kini naik. Yang sakit dah usah. PR kan dulu, kelak diselesaikan di bulan yang lain. Kalau safar bukan mukim, dah usah. Batas mana? Kata Piki 91 km. Bengkulu Simpang Sendawar tu 102. Jadi kalau balik ke fajar bulan boleh tak puasa. Kau lagi balik ke mana? Gitu kan? Safar namanya tuh. Kalau tidak puasa boleh. Ke Jakarta tuh cuma 1 jam naik pesawat. Tapi jarak yang dinilai itu boleh tidak puasa. Nah, selain daripada itu harus terkonfirmasi kita ini Islamnian tidak. Kalau Islamnian ada bentuk kita Islam tuh namanya puasa. Maka itu puasa disebut Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, berimanian tak kita nih. Kalau beriman, kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Hanya saja ala bisa karena biasa. Puasa itu kalau tidak dari kecil, lah umur 99 baru nak belajar puasa, sakit utak, lah cucung 2 baru nak belajar puasa, maidak tekad yang kuat, yang banyak emosi itulah. Amulah mati pagi baru nak puasa hari ini, halita gitu. Maka diajarkan oleh orang tua kita dulu puasa tu dari kecil. Cara ngajarnya baik lain. Kalau saya dulu menketahuan tidak puasa, makan tidak pacak serempak. Kelak kata guys.
Orang nak berbuka dulu. Tidak berani kita membantah. Persis cak ayam grindin, bahasa rejangnya ayam kuyang. Nunggu gaya puasa. Tidak mungkin tidak disisakannya, tapi tersisi. Kakak makan, ayu makan, kita seorang nak nangis tambah takut, itu salah kita dewek ngapa tidak puasa waktu itu. Kalau waktu kini kan orang berduit. Kalau abang puasa sehari 50.000. Wah, itulah sekarang agak saru nyalek tuh. Karena milih duit. Itu karena diajarkan dari kecil itu dah. Sehari 50.000 tapi duitnya mama yang pegang. Pintar mamanya tuh. Puasanya sehari, ngomong mamanya, "Pa, abang lah dapat duit 50. Dari mana?" "Nah, hadiah dari mama." Puasa sehari 50. Wah, luar biasa. Kelak papa kasih bonusnya. Nambah pula. Pas lah 200, Pak. Sebelum lebaran ngomong, "Pa, baju baru abang nih, duit abang tulah." Padahal duit mama bapaknya tulah kan. Itu teknis sekarang. Itu beda-beda teknisnya. Nah, ini mengkonfirmasi keberimanannya kita tuh. Kalau kita mengaku beriman, mesti puasa. Terus apa hal kita tidak puasa? Itu tadi, karena sakit, sepuh atau safar. Selain daripada itu, ngapa kita tidak puasa? Ini yang pertama, mengkonfirmasi diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini memang agak unik puasa ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibnya ini teraktualisasi di sini nih. Ngapo? Beriman kepada yang gaib. Puasa ini termasuk yang gaib lah, yang tidak tahu kita. Puasa tahu kita puasa tuh kita dengan Allah tuh lah. Istri kita sendiri tidak tahu kalau kita pura-pura puasa. Lengah dia sedikit atau tidur siangnya, kita peci super mie agak 2 bungkus. Kalau ngitung super mie di rumah tuh beli sebentar keluar tuh. Orang warung nanyo, "Kece untuk persiapan buka kelak aku tidak ada selera makan paling super mie ini lah." Selesai nyantap super mie, isi dua bungkus, lap mulut, meletoy dari tadi, nah kata kita. Tapi kita tidak mau, tidak ada yang tahu. Kita berwuduk siang Ramadan, haus tegalauan, air keran kita tuh Pak, tidak seluruhnya air PDAM, ada yang dari sumur bor. Sumur bor itu lebih kurang sama dengan mata air gunung. Dari sumber aslinya itu, tidak ada yang kotor, bersih, disedot mesin, antarkan ke tetmon. Tetmon ngalirkan ke keran. Kalau kita nak berwudu, pakai air yang dari sumur bor, tengok kiri kanan, tidak ada yang nengok, geluduk-geluduk kita gelek, tidak ada yang tahu, bersih air tuh. Tapi ngapa kita tidak? Inilah iman kita. Inilah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib itu. Tidak ada yang tahu kalau kita mau konfirmasi kita beriman niat atau tidak, disinilah puasa. Kalau sholat rame-rame Pak, apalagi haji umroh, seorang berangkat umroh 4 mobil yang ngantarnya sedusun itu, penuh bandara tuh, mana tempatnya kecil lagi. Kita tengok nanyo, orang berapa yang berangkat? Datuk seorang lah pakai kursi roda pula tuh, bus lempang dia tuh. Yang lain ngantar galo itu. Ada unsur riaknya itu. Tapi kalau puasa apa yang tidak diriakan? Tidak perlu kita, puasa nih puasa, orang puasa galo. Tidak perlu kita tuh. Berbuka nih, lah orang berbuka juga, tidak ada masalah. Jadi puasa ini
konfirmasi iman betul. Nah, maka idatnya ada alasan. Kalau kita tidak puasa, yang tahu hanya Allah dan kita itulah yang tahu. Yang kedua, fungsi purifikasi. Maksudnya pembersihan diri. 12 bulan itu hanya sebulan yang Allah minta untuk membersihkan yang 11 bulan. Why? Kalau kita membaca di grup WhatsApp, seluruh grup itu bertengkar tentang masalah hitung-hitung sirekap itu. Ini mengklaim, itu mengklaim. Tidak ngerti gitu. Ada yang mempraktekannya. Ini dapat angka 800, TPS-nya cuma 300. Gitu. Ternyata keliru. Misalnya Kecamatan Gading ini, Kelurahan Sidomulyo, TPS 1, dirubah 800 itu misalnya, yang benar 810, yang benar 81. Muncul akun 0 di belakang itu, dibuang 0 itu. Klik diperbaiki itu, ternyata dia bisa masuk ke panorama. TPS berapa di panorama? Hilang 800-nya itu, jadi 81, 0 itu pindah ke tempat yang lain. Maka angkanya tetap 57%. Macam mana pun diutak-atik. Aku nengok orang praktekannya tuh, wajah inilah canggihnya alatnya tuh. Alat pengicu maksudnya kan, wallahu a'lam bishawabnya tuh. Jadi ini yang kita diajari oleh TikTok. Ini luar biasa. Nah, kita bersihkan. Belum lagi perdebatan tentang masalah asal bulan Ramadan ini muncul hadis palsu. Salah satu hadis palsunya yang Rasul tiba-tiba ngamin 3 kali itu. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya, "Gemne kom ngamin telau kilau nan baik?" Tanya sahabat. Kenapa Rasul ngamin 3 kali? Yang pertama, Jibril ngomong, jangan diterima pahala puasa tetangga yang tidak cocok pada tetangga, anak yang durhaka kepada orang tua, suami istri yang durhaka kepada suami. Yang durhaka ini bukan bini baik, lanang pacak durhaka dengan bininya. Duit tidak dikasih, tiap organ nyawer. Itu laki durhaka namanya tuh. Makan lemak seorang di warung, bini dikasih pucuk ubi. Itu suami durhaka namanya. Yang ini, kata tobo-tobo yang ahli hadis, hadis palsu. Ya. Jadi tidak perlu kita maafan sebelum puasa ini. Itu. Lah ngapa Pak Ustaz? Kalau nak maaf nian, jangan maaf-maafan. Maaf nian. Itu. Itu apa maaf-maafan? Itu. Maaf nian. Jangan main-main maaf ini nih. Maaf-maafan tuh main-main itu tuh. Kita bermaaf nian. Nah, yang model-model ini ancamannya mengutak-atik, merubah, merusak dan membuat hadis palsu itu bahaya, jahanam. Yang kedua ada lagi hadis awaluhu Ramadan rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Kata Quraisy Shihab itu hadis palsu. Tapi dicek-cek juga keterangan aku niklah. Kalau di hadis palsu, ada dalam buku hadis palsu itu. Kepalsuannya itu salah satu perawinya pendusta. Misalnya gitu, palsu. Nah, yang bukan hadis palsu yang dikarang-karang itu, misal, siapa yang mengabarkan datangnya 1 Rajab,
maka dia bebas dari neraka 300 tahun. Nah, itu di hadis palsu idado, karena itu memang bukan hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Maka hati-hati kita dengan masalah hadis. Terkait dengan pembersihan diri ini, banyak hadis yang sahih. Sholawatu khomsun, jumu'atu ila jumu'ati, Ramadhanu ila Ramadan, mukaffaratun ma bainahunna. Salat 5 waktu, salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu cara Allah mengampuni kita dengan catatan tidak melakukan dosa besar. Ramadan ini membersihkan diri kita, sehingga janji Rasul, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, iman dan mengharap ridho Allah, diampuni dosa yang lalu. Maka keluar Ramadan, masuk 1 Syawal, disebut Idul Fitri. Id kembali, Fitri suci. Bagi siapa yang Idul Fitri? Bagi yang puasa Ramadan. Islam tapi tidak puasa, untuk dia namanya hari raya. Oh, tidak sama lah puasa tidak, terawih tidak, masuk 1 Syawal Idul Fitri belum mentang-mentang Islam tidak, yang dia hari raya. Nah, yang kita bukan lemak puasa tu. Mano lapar, mano haus, tidur pasti kurang tuh. Mana nak tidur kalau perut kosong tuh? Otomatis orang yang kurang makan, kurang tidur, bawaannya satu, mudah emosi, matong abang. Gitu. Puasa mang, lah ngerti orang bulan puasa lah. Padahal orang nanya elok-elok puasa mang gitu. Maka kadang-kadang kita galak tebudi kata orang Palembang, galak terkecu akibat pengaruh nafsu kita tu lah. Nengok ada cewek berjilbab, idak puasa, langsung kita spontan, oi kau ni awak cantik, idak puasa. Ada perempuan tu bukannya idak puasa, tapi kondisinya membuatnya idak bisa puasa. Ada ibu-ibu tu yang idak bisa kena apapun alat KB. Pakai spiral dia tidak bisa. Minum pil badannya tambah bulat. Pakai susu dia alergi, penyakit. Akhirnya dia bisa KB. Awak subur tahun ini hamil, tahun depan melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi. Kebilanya tidak puasa. Maka orang yang demikian tidak bisa kita tuntut puasa. Mohon maaf, ada kisah unik. Melahirkan di angkot ibu-ibu tu. Ya Allah, katanya murahnya melahirkan itu. Kata sopir angkot tu, tidak apa-apa bu. Yang penting ibu selamat. Tolong ya ibu-ibu yang lain bantu. Yo. Aku arahkan ke rumah sakit, yang lainnya sabar dulu. Yo. Lah lahir anak tu. Darah galo. Kata ibu, tidak apa-apa bu. Yang darah ni pacak dicuci. Aku juga senang, kata orang ni mudah-mudahan betul. Angkot aku ni kelak mujur kalau ada orang melahirkan di sini. Ibu, tak masalah melahirkan di angkot. Tahun kemarin aku ada nengok orang melahirkan di pasar. Ya Allah, katanya. Lah ngapa bu? Itu aku juga. Lah rupanya yang di pasar tu nyo juga. Ya Allah, alangkah teman ibu ini beranak. Nah, puasa itu konfirmasi iman. Yang kedua, untuk pembersihan diri kita. Dosa itu untungnya tidak nampak, Pak. Karena tidak nampak itu kita tidak menyadari. Allah itu untungnya maha pengampun. Sehingga dengan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta kepada Allah, itulah. Makanya di sela-sela 4 rakaat tarawih kita banyak. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta ampun kepada Allah, minta nanti ada fasilitas bisa masuk ke surga, jangannya di neraka. Ini orang yang puasa, ya Allah, yang pembohong Pak, bulan puasa tu kita ngecek jangan percaya kata lanang ini. Lah taulah dek marah dia, aku ni puasa katanya. Artinya idak nian yang bohong tu. Idak ndak orang bohong, yang pembohong idak ndak bohong. Apalagi kita yang ya idak pembohong nian idak agak jujur ini. Itu. Idak ndak kita. Itu kan pembersihan diri. Belum lagi yang lainnya. Yang ketiga, fungsi puasa iluminatif atau pencerahan. Yang jelas pencerahan batin agar rohani kita makin kuat. Maaf Bapak Ibu, dalam Islam sebenarnya tidak boleh tegak-tegak di lampu merah minta-minta tuh. Naknya pakai manusia silver lah, naknya gendong tip lah. Tapi bulan puasa seluruh dikeceklakan salah pula. Bukan Bengkulu aja, se-Indonesia ini ada galau penunggu lampu merah makin banyak. Tapi kalau jualan tisu, jualan air putih, itu usaha. Ini dah ada yang keliling ngangkat tangan baik. Kadang-kadang bulan puasa Pak spontan kita kasih itu. Ngapo semangat rohani yang tadi pencerahan itu luar biasa. Di Baitur Rahman yang tidak dapat giliran ngisi takjil. Tidak dapat mungkin panitia hilap. Tapi dia tetap antar takjil. Di Baitur Rahman dia cuma dapat 2 kali dalam sebulan. Dia merasa kurang, dia kirim ke masjid yang lain. Dia dapat giliran dari sini, tapi dia dikirimnya tiap sore. Apa? Sekedar batu es dikirimnya. Ngontrak dengan kepala ketua BKM. Ketua BKM, tolong yo, apa? Kata ketua BKM. Untuk yang batu es, aku buat air masak yang plastiknya sekilo. Kira-kira berapa butuhnya? 2 bungkus plastik sekilo tuh jadi jangan suruh orang lain, ya aku aja katanya kan. Tiap sore, apalah modalnya es batu dibungkus pakai plastik, masukkan ke kulkas. Alhamdulillah akulah pacak buatnya. Nah itu. Air kita rebus, dingin masukkan itu. Pagi ini masuk, sore kelak antar. Tiap sore, andai kata orang 30 minum es teh, tidak tanggung jawab es tehnya tuh, ini tanggung jawab batu esnya baik. Cemplung, itu termasuk dia mendapatkan pahala puasa. Ini pencerahan. Belum lagi 10 Ramadan akhir. Kalau di Masjid Raya sudah puluhan tahun. Ada orang yang iktikaf di situ tidak usah balik makannya di situ. Bisa jadi di Baitur Rahman juga model itu. 10 malam akhir yang tidak iktikaf tidak usah balik. Ada yang tanggung jawab. Ya sekelas sederhana lah. Ya sekelas sederhana tuh 25 sekotaknya itu. Iyalah puas lah, bersahur di rumah belum tentu kita dapat paket lengkap itu. Makan di sini itu tidak ada di bulan lain. Kalaupun ada di bulan lain, Jumat Barokah namanya. Ini tiap malam. Ada masjid tidak temakan-makan takjilnya itu. Tapi ada juga masjid yang cuma air putih, lah putih, mata nengok ke situ. Tak ada yang ngirim takjil. Jadi macam mana Pak Imam? Putih ni lah katanya. Masih ada aqua, ada segelas lagi, bagi 2 gitu. Segelas bagi 2, ya Allah. Itu. Nah maka itu boleh kita ngirim ke masjid-masjid yang lain. Ada yang sampai tarawih itu masih banyak sisanya. Gitu.
Ya kayak masjid kita nih, bukan warga sini, ada warga orang lain yang ngantar sini, orang yang lewat atau ini landak maghrib pikirnya nyembeli kue banyak, antarkannya siko. Ini pencerahan. Belum lagi yang lainnya. Maaf, barangkali ada yang setahun jangankan baca, letak Al-Qur'annya tidak tahu. Mulai bulan puasa ni mulai nyari-nyari Al-Quran, ngelap-ngelap. Baca tidak tu ngelap-ngelap baik. Kapan baca? Mulai Ramadan. Tak boleh nak Ramadan ni. Tapi lah ada maksudnya tu. Mana ada orang yang tadarus rame-rame di bulan yang lain. Tapi bulan Ramadan, ceklah. Tidak banyak masjid yang tidak tadarus, ibu-ibunya tu banyak yang tadarus itu. Belum lagi kita yang sedekah, siapkan infak terbaik kita. Tak usah besar lah, misalnya 5.000 baik tiap malam, kan cuma 30 malam. Amun 30 malam kali 5.000 tu 150.000, lebih kecil daripada sedekah caleg kemarin. Caleg kan 200 per kepala. Ini cuma 190 untuk Allah. Ini semuanya pencerahan. Belum lagi orang yang ngotot harus hatam Al-Quran. Dia pecinyan hatam nian, ada yang sampai hatam 3 kali. Kenapa? Kita kalau bangun subuh tu taruhlah, habis subuh tidur lagi. Jam 7 tu, hendak mata tidur lagi. Ngapa? Lah tidak biasa jam tidur. Dari jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10, apa aktivitas kita? Kalau baca Al-Quran sejam baik, selambat-lambat orang baca Al-Quran, sejam tu cukup 1 juz. Pagi, menjelang zuhur, jam 11 sampai jam 12, karena jam 12 lewat sekian kita zuhur, sejam lagi, lah 2 juz. Jam 4 sampai ke jam 5, jam 5 sampai ke jam 6 tu panjang waktunya. Lah sudah ngantar istri beli takjil, sampai ke rumah masih jam 5. Nunggu ke maghrib, maghrib sudah setengah 7 sekarang, sejam 3 juz sehari. Woi, pacak nian. Kalau 10 hari lah 30 juz, 30 hari 3 kali dia khatam. Termotivasi dorongan. Lah tidak ngantuk lagi baca Al-Quran, dapat setengah juz, tidurlah di situ. Cuci muka, berwuduk, ngaji lagi, baca. Kalau kita tidak, nah minimal itu 1 juz sehari, sehingga dia khatam. Apa harus khatam Pak Ustaz? Harus tidak. Baca 15 juz jadilah, baca 20 juz jadilah, 10 juz boleh. Tapi kita termotivasi. Ada yang sering kita dengar, tapi bukan masjid tengah-tengah kota, pinggir-pinggiran, yang tiap malam ngaji pakai corong luar, malam-malam juga tidak bagus itu, karena orang nak istirahat. Dari rumah kita baik, sayup-sayup kedengarannya, apalagi yang dekat situ. Ini juga kurang bagus buat kita. Sebaiknya kalau kita lah lewat jam 10 tu jangan pakai corong luar, pakai corong dalam. Tidak ada corong dalam, tidak usah pakai corong. Ini membersihkan diri kita. Belum lagi sedekah-sedekah yang lain. Belum lagi amal-amal yang lainnya kita buat. Sehingga kita terpenuhi dengan hal seperti itu, terpagarkan kita ini itu. Yang luar biasa lagi, janji Allah melalui Rasulnya, solat wajib di bulan puasa itu pahalanya 70 kali lipat. Solat sunat sama dengan solat wajib. Nah, yang jadi masalah ini kadang-kadang orang tidak sadar. Mungkin faktor kekenyangan, mungkin faktor kelitaan, atau mungkin faktor tidak biasa. Selesai salat Isya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi,
Karena posisi tiang kita ini tidak strategis, sudah sholat isya tuh dia tidak sunat lagi. Tujuannya nyari tiang untuk tempat bersandar, sehingga selama kultum kelak dia nyaman. Sandaran lah ada. Tapi terawih yang 11 dengan witir dia telok. Kata ulama 2 rakaat ba'da isya itu lebih besar pahalanya daripada 8 rakaat sholat tarawih. Karena sudah isya itu hukumnya sunat muakkad. Yang tarawih itu ghairu muakkad. Jadi jangan terbalik-balik kita. Banyaklah yang tarawih daripada yang sunat isya. Kalau kuantitas rakaatnya banyak, tapi kualitasnya juga kita jago. Jadi ada yang seperti itu. Lebih parah lagi, tarawihnya sampai subuh melengit, tidak ada orangnya. Nah itu yang lebih parah lagi. Ini salat. Belum lagi dengan janji Allah di ujung Ramadan ada Lailatul Qadar. Maka itu Lailatul Qadar itu tidak pacak kita, meskipun hadisnya mengatakan ada kemungkinan malam ganjil. Ada hadis yang lebih sahih lagi malam ke-27. Cuman jangan cak itu kita nyarinya. Dari malam pertama konsisten terus tiap malam. Itu yang diharapkan. Nah, kalau kita ngintai-ngintai model itu, apalagi puasa kita tidak bareng kak. Besok Muhammadiyah, kita misal Selasa, ganjil kata kita, genap kata kawan. Genap kata kita, ganjil kata kawan. Yang mana yang benar itu? Benar galau. Nah kita yang terus seperti itu. 1000 bulan itu 84 tahun. Umur kita belum tentu sampai 70. Pak Ustadz, apa ciri Lailatul Qadar tuh? Kalau kita sibuk nak nyari tando terus tuh susah. Tapi kalau kita konsisten tiap malam, tidak membutuhkan tanda, itu. Ya penting juga tanda, penting. Tapi kita berharap bahwa bukan karena tanda itu. Kita ikhlas lillahi ta'ala. Bab ada dulu orang ngomong tandanya itu konyol. Pohon-pohon sujud. Namun pohon sujud rusak dapur orang tuh. Didorong oleh pohon sujud tuh. Ada yang ngomong air beku. Amun air beku mati ikan tuh. Penyeberangan Lampung Jakarta tuh terhenti. Geger penumpang kapal tuh. Nakoda. Oi kata kawan. Ngapa berhenti? Entah mungkin Lailatul Qadar katanya kan. Kelak cair lagi laut. Tidak mungkin lah. Tapi dikatakan tidak mungkin. Saya adonian mengalami nyato ini nih. Saya nian yang nengok. Balik dari safari Ramadan waktu masih jabat dulu jam 2. Pas haus saya ke dapur buka kulkas, mbeku nian air situ. Ada nian saya nengok itu tuh. Itu. Jadi jangan terpesona ciri. Yang keempat, fungsi puasa kita ini transformatif. Maknanya puasa dapat mengubah orang yang pasif menjadi aktif. Selama ini malas ke masjid. Dengan tarawih, coba ditengok. Tak ada masjid yang sepi untuk tarawihnya. Keramainya. Termasuk jamaah kiriman. Apa jamaah kiriman itu? Anak-anak. Mak baknya tidak ke masjid, anak-anak pergi. Nah, jadi jamaah kiriman. Nyo ngaruk tanda tangan itu yang diharapkannya. Nah, itu. Merubah pasif menjadi aktif. Kita selama ini jarang baca Al-Quran. Bertekad hatam Al-Quran. Merubah pasif menjadi aktif. Selama ini enggan bersedekah. Kini bersedekah. Masak kolak sampai setengah sisir. Pisang jantan itu. Kalau dipotong-potong ada berapa itu tuh. Tidak ada pisang jantan tuh yang panjangnya 3 jari. Sampai sejengkal 2 jengkal panjangnya. Itu kalau dipotong batas
2 senti ya, jadilah panjang itu potongan itu. Berapa potongan dia dapat? Banyak dia masak kolak kasih tetangga. Ada yang masak rujak mie. Toge campur bihun, campur mie, campur kuah, empek-empek. Rasanya belum tentu enak tuh, tapi baunya tuh rujak mie itu, ya Allah, ndak berbuka waktu itulah. Dia bagi dengan kawan-kawan. Itu aktif. Yang selama ini ndak pernah semayang qabliyah ba'diyah gara-gara puasa itu. Nah, yang lebih indah lagi, merubah orang fasik munafik menjadi orang beriman. Ngapa? Ndak ada kita yang pura-pura puasa nih. Puasa serius lah itu. Selama ini kita tidak ada kita pura-pura semayang nih. Allahu Akbar, aku nih main-main baik semayang. Tidak ada semayang nian kita tuh. Selama ini tidak pernah ke masjid. Dia ke masjid, tidak adanya main-main ke masjid nian itu tuh. Ini tidak cak dulu kita semayang nih. Dulu, woi, entah ngapo ya apanya karena sunat tuh. Yang tua-tua tuh galak juga berjaga dulu tuh. Tidak ada kotak-kotak tisu dulu. Yang ada tuh boleh merokok di masjid lu kan tidak banyak AC. Ada baik yang ganjal tua-tua tuh di pantat jamaah yang lainnya tuh model ini. Awak lah tua kan dulu itu. Ada. Kini tidak ada orang tidak cah itu anak-anak baik. Tidak galaknya begitu itu. Kita dulu ada dulu. Nengok apa metenya terawih apa tidak? Allahu Akbar, soalnya ngadap ke belakang. Nah, yang cewek tu sambil terawih dulu, tapi kini dan anak tu model itu. Jadi ini perubahan yang luar biasa begitu. Mentransformasi diri kita, jiwa kita, iman kita dari selama ini pasif menjadi aktif. Tidak ada alapan puasa kita tidak kerja. Justru kalau tidak kerja tambah litak. Ngapo? Waktu lambat rasanya. Lama tidak ada gawe dikerjakan. Nyusun lagi buku yang di atas taruh di bawah, yang di bawah taruh lagi di atas, yang di tengah taruh di samping-samping itu. Besok pindahkan lagi, tidak ada gawe maksudnya itu. Membersihkan rumah itu. Pakai mesin sedot tu nak kata nyedot. Habis rumah kita, rumah seorang kita sedot, sedekah misalnya kan itu. Lita itu mano kamar-kamar mandi yang kadang-kadang liut kita gosok, kita licin-licin dan sebagainya. Mano batu yang berserak kita susun, lita istirahat, aktif. Lah kita lah pensiun misalnya. Nak nyari kerja ada kerja lagi. Nah kita kerja yang ringan-ringan aja sehingga keringat keluar. Kita juga tahu-tahu lah azan, kerja kita belum lita, azan lah sampai. Tahu-tahu ngantuk, selesai kita kerja. Papas tanaman-tanaman yang di belakang sehingga mengurangi sarang nyamuk. Banyaknya kerja kita tuh. Nah 4 ini mudah-mudahan terwujudkan, teraplikasikan saat nanti kita puasa. Sampai jam berapa kita nih? Lewat? 17. Kini nggak jadi lama lah 17 itu. Saya pikir demikian. Resminya kita puasa kita nunggu pemerintah lah. Kalau bagi saya lebih baik lambat tapi cepat lebaran daripada cepat puasa lambat lebaran. Itu. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.